Salam damai sejahtera saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Pada hari ini izinkan saya memberikan renungan yang diambil dari bacaan liturgi hari biasa Pekan Paskah kelima, yaitu Jumat 20 Mei 2022. Di mana bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 22 sampai 31 dan bacaan Injil dari Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 17. Dalam Kisah Para Rasul digambarkan bagaimana jemaat perdana hidup berdampingan dengan bantuan Roh Kudus. Ada banyak kali dikatakan gereja hidup dengan damai, jumlah orang percaya terus bertambah, gereja berkembang dengan pesat penuh kedamaian dan sukacita. Namun juga ada saat kritis, di mana mereka mengalami masa kacau, ribut, dan ada sengketa. Apa yang terjadi? Orang-orang yang bukan Yahudi, yang dulu dianggap kafir, menjadi percaya karena pewartaan Paulus dan Barnabas. Mereka menerima Yesus dengan penuh sukacita, dibaptis dan menerima Roh Kudus. Hidup mereka jadi berubah dari orang yang tidak mengenal Yesus menjadi orang Kristen. Tapi ada pendapat dari sekelompok orang yang kaku, yang mungkin dari kalangan Farisi Kristen yang berpandangan keliru karena dikatakan tiada mendengar pesan dari para rasul. Mereka berpandangan kalau orang non-Yahudi yang menjadi percaya tidak bisa dengan gampang saja memperoleh keselamatan. Karena awalnya itu diperuntukkan untuk orang Yahudi, maka mereka harus menjalani hidup secara Yahudi, melakukan kebiasaan dan adat istiadat Yahudi. Dengan kata lain, mereka menjadi orang Yahudi terlebih dahulu. Seperti disunat, memelihara hukum Taurat. Bayangkan, 613 aturan dan hukum, baru mereka bisa menjadi Kristen dan memperoleh keselamatan. Menurut mereka, untuk memperoleh keselamatan, kita harus mengikuti aturan tersebut secara ketat. Harus begini, harus begitu. Mereka seperti membelenggu Roh Kudus sehingga sulit berkarya dan sulit memberikan sukacita. Sepertinya mereka ini belum mengalami sukacita Injili. Karena kalau seperti itu, maka penebusan Tuhan seolah-olah menjadi sia-sia. Hal ini membuat orang asing tersebut yang menjadi percaya menjadi terpojok dan harus memilih mengikuti seluruh aturan Yahudi secara ketat dan serius, atau kalau tidak mau atau bahkan tidak sanggup, ya terpaksa harus meninggalkan imannya. Di sini terjadi pergolakan, terjadi pertentangan dan krisis iman, di mana dipertanyakan apa benar harus seperti itu. Sehingga mereka jadi bingung dengan semuanya itu. Sehingga banyak sekali terjadi diskusi, bukankah Roh Kudus sudah membebaskan? Apa ini berarti orang Kristen yang non-Yahudi adalah orang-orang Kristen kelas 2? Bukankah Yesus sudah menebus mereka di kayu salib? Kenapa mereka dipersulit dengan berbagai macam hal? Di sini dapat kita lihat otoritas hierarki gereja. Saat ada permasalahan berat, jemaat perdana pun datang kepada hierarki untuk memperoleh pandangan, nasihat, dan juga jalan keluar. Sehingga para rasul dan penatua serta seluruh jemaat sepakat memilih beberapa orang yang terpandang, dikenal baik, bahkan telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan hasil konsili para rasul yang memberikan arahan yang benar untuk menyelesaikan permasalahan yang menimbulkan kegelisahan di antara para murid tadi. Setelah mendengar isi surat yang dibawa, para jemaat pun menjadi penuh sukacita. Karena isinya tentu penuh semangat dan membesarkan hati. Sehingga dari kekacauan dan persengketaan menjadi penuh kegembiraan dan sukacita. Roh evangelisasi membawa kegembiraan dan sukacita. Karena memang kebangkitan Yesus ya pasti membawa sukacita. Relasi kita dengan Allah, dengan Yesus, bukanlah hubungan dagang dan barter yang komersial. Di mana kalau saya melakukan ini dan itu, maka Tuhan akan memberi aku itu dan ini. Juga bukan kalau saya begini, maka Tuhan harus begitu. Tetapi relasi kita kepada Yesus lebih kepada kekeluargaan yang berlandaskan kasih. Sebagai ungkapan terima kasih kita dan sebagai rasa syukur karena anugerah Allah. Sehingga kita bisa beroleh itu semua. Bukankah saat kita dekat dengan seseorang dan percaya kepada seseorang atau mengidolakannya, maka kita akan mendengarkan perkataannya, mengikuti nasihatnya, bahkan mengikuti dan mencontoh perilakunya.
sebagaimana hubungan Yesus dengan para rasul yang begitu dekat. Kamu adalah sahabatku. Aku tidak menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut sahabat. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bayangkan, kita dari hamba yang tidak berguna, namun dipilih Tuhan untuk menjadi sahabat. Bukankah kita akan bangga kalau kita menjadi seorang sahabat dari orang terkenal atau yang ternama? Misalnya sahabat dari seorang menteri atau bahkan seorang presiden. Ingat, sekarang kita menjadi sahabat Tuhan loh. Jauh di atas presiden dari negara manapun. Betapa istimewanya. Apa keistimewanya? Ingat, Yesus sendiri mengatakan, bahkan melakukannya juga. Dia telah memberikan hidupnya untuk para sahabatnya. Dia memberikan hidupnya untuk menebus semua dosa dan kesalahan kita, agar kita bisa beroleh hidup. Untuk itu, mari kita mohon pertolongan Tuhan, agar kita bisa menikmati buah sukacita evangelisasi, serta untuk membantu kita agar bisa berterima kasih dan mensyukuri itu semua. Gimana? Karena kasih Allah sudah menjadikan kita sahabat-sahabatnya, anak-anaknya, untuk bisa mengenal dan menjadi percaya kepadanya, menuruti perintahnya dan tinggal di dalam kasihnya. Seperti Yesus telah menuruti perintah Bapa dan tinggal dalam kasih Bapa. Agar kita semua bisa beroleh sukacita, sehingga sukacita kita pun akan menjadi penuh. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, juga di share, agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.